Finding Nemo? Ayo nonton. Saya kasih review sedikit ya. Jadi di film Finding Nemo itu ada seekor ikan badut yang mencari anaknya. Anaknya itu tertangkap oleh nelayan yang sedang memancing di laut lepas. Nah, si bapak ikan badut itu mencari Nemo. Nemo itu anaknya. Jadi kali ini kita akan membahas Nemo itu dalam bentuk PPT. PPT. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 1. Perkenalan dari saya, nama saya Nagita Olena Cuma. Saya di Batul Kamila. Saya Wisnu Arifah. Saya Saskia Febri Lutina. Selamat menyaksikan presentasi dari kita. Iya. Salah saya kok. Yuk. Para saya Mulai bereaksi. Pertama, klasifikasi ikan biru dan ikan badut. Sudah ada pengertian ikan biru atau ikan badut. Ikan biru atau yang biasa disebut ikan badut merupakan ikan tropis yang hidup di perairan hangat pada daerah terumbu karang dengan kedalaman kurang lebih dari 50 cm dan berair jernih. Nah, ikan badut merupakan jenis ikan hias yang ukurannya mungil, ditambah ia memiliki warna serta syarat yang unik. Penampilan fisiknya yang menawan membuat banyak orang menyukainya. Ikan badut atau Aquafish menjadi ikan hias yang populer. Ikan ini pernah diangkat dalam film animasi berjudul Finding Nemo yang diceritakan oleh Nagita. Ikan hias ini dikenal juga dengan nama ikan biru. Ikan ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan menambah keanekaragaman hayati di bawah laut Indonesia. Oke, selanjutnya ciri-ciri ikan biru. Yang pertama, bentuk tubuhnya bulat. Umumnya ikan Nemo berwarna kuning, merah, putih, hitam, dan oranye. Yang ketiga, mempunyai motif garis pada bagian badan bisa dilihat. Yang keempat, sisinya relatif besar dan mempunyai sirip dorsal yang sangat unik. Yang kelima, mempunyai motif garis yang menyala pada bagian badan. Nah, hewan ini biasanya memakan invertebrata kecil yang ada di sekitar terumbu karang, seperti larva, juvenil. Ikan biru juga biasanya dipelihara dan diberi makan berkualitas seperti rotifer, pelet, artemia, dan beberapa pakan alami lainnya. Ikan ini memiliki ukuran sekitar 7,5 hingga 10 cm dan hidup pada suhu air kisaran antara 24 sampai 27 derajat Celcius. Ikan ini telah berhasil dibudidayakan sebagai hewan peliharaan dalam akuarium. Mereka tersebar di lautan Pasifik, Laut Merah, Laut India, dan karang besar Australia. Di alam bebas, mereka bersimbiosis dengan anemon laut. Anemon adalah rumah yang sangat aman bagi ikan badut karena sengatan tentakelnya. Wih, lapangan Nibel. Kalian tahu nggak sih semua ikan biru terlahir dengan jenis kelamin jantan? Namun ikan biru memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelamin menjadi betina. Hal itu dilakukan apabila sekelompok ikan biru membutuhkan betina untuk bereproduksi. Menarik ya. Berikutnya jenis-jenis ikan biru. Yang pertama, Amphiprion polyphemus. Amphiprion polyphemus spesies ikan anemon hitam dan putih dengan pelana yang khas. Pelananya man. Dan Okewaris polnis. Ikan jenis ini adalah jenis ikan biru yang paling populer karena memiliki warna orange yang sering dijumpai. Amphiprion sabe, yaitu ikan jenis ini memiliki warna hitam dan kuning di bagian mulut serta ekornya. Sering dijumpai di Samudra Hindia Utara dari Jawa ke Semenanjung Arab. Selanjutnya ada orange clownfish. Orange clownfish adalah ikan jenis yang
Hamibib adalah ikan duri jenis ocellaris. Duri. Duri. Sorry. Namun ikan ini tidak ada corak hitam di bagian siripnya. Ikan ini ditemukan di daerah luas di wilayah Indo-Pasifik tropis. Selanjutnya ada Premnas giaculcatus. Ikan ini memiliki warna orange dan bercorak putih namun sedikit. Ditemukan di Indo-Pasifik dari Indonesia, bagian barat hingga Taiwan dan Great Barrier Reef. Wih, banyak ya. Wah, keren sekali. Dan yang paling ada Amphiprion chacosensis. Ikan jenis ini memiliki warna yang pucat. Namun ada beberapa warna lagi selain warna yang ada di sini. Kan ini warnanya warnanya coklat dan ada beberapa lagi warna lainnya yang pucat. Wah, mantap, Dinamai mantap. Chagos karena ditemukan di Pulau Chagos, Samudra Hindia dan merupakan endemik di kepulauan tersebut. Wah, cantik sekali. Wah, luar biasa. Fakta menarik ya. Fun fact. Imut sekali, men. Nah, di sini ada cara membudidayakan ikan biru. Wow. Persiapan teman adalah yang utama yang akan membudidayakan ikan biru. Nah, kalau mau coba. Ada yang harus Anda sediakan yaitu akuarium yang berukuran minimal 40 cm x 40 cm lengkapi dengan instalasi air laut dan airasi serta saluran pembuangan. Terus letakkan posisi akuarium di tempat yang terang dan terpancar cahaya. Janganlah pernah meletakkan akuarium di tempat gelap. Letakkanlah di tempat yang terpapar sinar matahari. Pada suhu panas yang terkontrol berfungsi untuk menghindari ikan nemo terkena parasit baik itu indukan maupun salon telur nantinya. Nah, step yang kedua adalah proses pemilihan indukan ikan biru. Pada step ini untuk memilih indukan yang tepat. Nah, caranya adalah pilih indukan yang sehat, aktif bergerak, memiliki warna yang cerah dan tidak cacat sedikit pun. Selanjutnya, pilihlah indukan yang seperti itu agar nantinya mendapatkan keturunan yang berkualitas pula. Lalu indukan jantan memiliki tubuh lebih kecil dan yang terakhir indukan betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada indukan yang jantan. Nah, yang step ketiga, proses perjodohan. Perjodohan ikan biru dilakukan yaitu dengan cara memilih induk yang besar, betina, dan induk yang agak kecil, jantan. Masukkan dalam akuarium yang sudah disiapkan. Sebaiknya sirkulasi air dilakukan selama 24 jam agar kondisi kualitas air tetap terjaga. Setelah perjodohan dilakukan, sebaiknya diamati terus. Jika tidak terjadi kecocokan, maka pasangan tersebut harus diganti sampai mendapatkan pasangan yang cocok. Keempat yaitu proses pemijahan ikan biru. Sebelum pemijahan, induk jantan melakukan pembersihan substrat sekitar anemon dengan melakukan gerakan berayun-ayun di depan betina dan tarian patah-patah mengitari betina. Lanjut gimana tuh tariannya? Lalu pada saat proses pemijahan, kedua induk bisa lebih aktif melakukan pembersihan substrat guna menjadi tempat penempelan telur. Proses pemijahan dilakukan pada pukul 12 sampai 14 siang dan pembuahan pukul 12 dan sampai 2 siang dan pembuahan yang dilakukan secara eksternal. Kedua induk melakukan penataan posisi telur sehingga menjadi rapi. Selanjutnya melakukan pembersihan dan perawatan telur dengan mengibaskan ekor dan menyemprotkan air melalui mulut di sekitar telur. Masa pengeraman telur 9 sampai 10 hari. Induk akan memijah kembali 1 sampai 2 hari setelah telur menetas. Nah, yang kelima, step kelima pemberian makan. Maka yang diberikan pada ikan biru ada bermacam-macam, yaitu cacing sutra, Artemia, pelet, dan Cacing Afrika. Oke, step yang keenam adalah perawatan ikan. Proses perawatan dilakukan agar ikan dapat tumbuh dengan sehat. Nah, caranya yang pertama adalah rajin mengganti air kolam sehari sekali dengan membuang 20% dan menggantinya dengan air baru. Yang kedua, rutin memberi pakan 3 kali sehari atau lebih tergantung kebutuhan ikan tersebut. Yang ketiga, jika sering memberi pakan, maka harus rajin juga membersihkan kolam ikan. Yang keempat, memberikan tumbuhan air atau anemon laut.
di dalam akuarium untuk bermain atau bersembunyi ikan hiu. Step ketujuh, panen larva. Biasanya telur menetas pukul 5 sampai 8 pagi dan dipanen pukul 8 sampai 10 pagi. Ketika memanen larva menggunakan serokan lembut. Setelah itu dipindahkan ke dalam gelas. Setiap pasang ikan biru mampu menghasilkan larva 95 sampai 350 ekor. Nah, yang ke-8, pembesaran anakan. 2, 1. Yang pertama, setelah 2 minggu, anakan ikan biru dipindahkan ke wadah pembesaran. Bisa menggunakan akuarium atau menyesuaikan dengan jumlah anakannya. Yang kedua, gunakan siklus air di akuarium agar ikan biru mampu berkembang dengan baik. Yang ketiga, dan rutin memberikan pakan 3 kali sehari. Ikan deh. Bisa. Ohoi. Makan dulu. Budaya anak beda. Nah, perencanaan usaha budidaya ikan biru. Kan ikan biru bisa disebut ikan badut, bisa disebut ikan fish. Nah, yang pertama manusia. SDM yang dibutuhkan dalam usaha ini akan bertambah seiring berjalannya usaha. Karena usaha ini masih dalam progres pengembangan dan belum stabil. Geografi. Oh iya, Wow, manusia. Oh, Mari. Yang kedua, modal dibutuhkan dalam perencanaan usaha sekitar 400 dari pendapatan per bulan kurang lebih 12 juta 180 ribu serta akan mendapat keuntungan kurang lebih 5 juta 821 ribu. Makan enak ya. Mantap, guys. Nah, kita sudah menghitung-hitung perkiraan untuk pembudidayaan Calon arah. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini biasanya biaya tetap ini adalah biaya yang tetap, maksudnya modal utama yang bahan-bahannya tidak akan bertambah atau berkurang. Nah, pada biaya tetap pemilik pada biaya tetap terdiri dari modal utama yaitu 7.400.000, kemudian pengadaan bibit ikan biru 3 juta, selang dan paralon 86.000, timba atau ember 90.000, wadah dan jerigen 76.000, pompa air 350.000, dana pembuatan kolam ikan 2.150.000, peralatan pembersihan kolam 75.000, jaring 140.000, terpal dan selang 74.000, peralatan tambahan 85.000. Total ini ya, pendapatan bersih mbak. Lagi apa ini? Biar Next. kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini akan berubah setiap tergantung kebutuhan si usaha ini. Di antaranya ada pakan yaitu 78.000 kali 30 hari menjadi 2.340.000, pakan tambahan dan bahan lainnya 30.000 kali 30 hari menjadi 900.000, vitamin dan obat-obatan 53.000 kali 30 hari menjadi 1.590.000, pengemas dan biaya angkut 39.000 kali 30 hari menjadi 1.170.000, serta air dan listrik 33.000 kali 30 hari 990.000. Total biaya operasional yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Tadi biaya tetapnya 7.126.000 ditambah biaya variabel 233.000 menjadi menjadi 7 juta, sekitar 7.400.000-an. Pendapatannya
Nah, pendapatan per bulan harga ikan biru sendiri 60 ekor adalah 60 seekor, satu ekor 30.000. Nah, kalau menjual 60 ekor berarti 60 ekor dikali 30.000 Mahal. mendapatkan 1.800.000. Mahal. Dikali. Cuan. Mahal. Gak mau Tapi beli gitu. kok 1.700.000? Lanjut. Ya, keuntungan per bulan yaitu total pendapatan dikurangi total biaya operasional. Total pendapatannya 12.180.000 dikurangi 7.400.000-an menjadi 4.820.000. Lanjut. Dan alat membuat ikan timun. Bahan dan alat. Bahan utama yang dibutuhkan adalah bibit ikan biru dan bahan tambahan lainnya seperti jaring, kolam, dan sebagainya. Udah, nanti apal. Nah, yang keempat ini ada peralatan. Tentunya dalam setiap budidaya ikan membutuhkan peralatan seperti inkubator sebagai alat untuk pemijahan benih ikan. Udah, apal juga. Cara kerja yang dilakukan yaitu pemilihan tempat, pemilihan indukan, perjudahan, pemijahan, pemberian pakan, perawatan, panen benih, pembesaran anakan, dan pemasaran. Maksudnya kan saya suka. Nah, yang keenam ini ada pasar. Tentunya setiap budidaya kan kita pasti ingin selalu mendapatkan pendapatan mempunyai feedback. Nah, di sini target pemasaran dari budidaya ini adalah fully seller atau distributor besar yang bekerja khusus dalam bidang ikan hias serta penjual ikan hias eceran yang ada di sekitar jalan itu. Iya. Yang terakhir ada informasi dalam usaha ini dapat dicari di sekitar pasar yang akan dituju melalui berbagai media seperti Instagram, mungkin lewat Shopee juga bisa. TikTok Shop. Tokopedia. Nah, ini ada beberapa quotes dari kami yang atas dari kita. Yang kedua ini ada Bapak Khairul Tanjung. Tentu kalian pasti tidak kenal. Siapa ya? Khairul Tanjung itu salah satu pengusaha atau konglomerat di Indonesia yang Deddy Sugar. Kita cek yuk. yang punya transmedia. Silakan bisa di googling. Khairul Tanjung. Ini jadi quotesnya adalah modal utama pengusaha adalah jangan cengeng, jangan mudah menyerah. By Khairul Tanjung. Mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya seputar ikan biru. Silakan. Kamu dulu, batas waktu. Ayo. Saya ingin bertanya, saya perhatikan dari awal sampai akhir modal yang dibutuhkan sampai berjuta-juta. Apakah menurut kalian itu worth it? Kita sebagai pelajar ingin melakukan suatu usaha, kan seorang pelajar itu modal untuk membangun sebuah usaha kan bisa saja uangnya tidak sampai berjuta-juta, hanya mungkin 600.000 ingin budidaya seperti itu, apakah bisa atau tidak? Terima kasih. Izin jawab. Jadi ini kan konsepnya usaha yang berkelompok. Jadi kita bisa patungan masing-masing 600.000 juga bisa. Jadi modal yang dibutuhkan per anak itu nggak terlalu besar. 600.000 menurut saya sudah cukup lah untuk memulai usaha. Ada lagi? Ayo langsung patungan sikat. Oke. Yang pertama. Ayo. Ada 100 poin. Dari 1 poin per anak. Ya, apa namanya? Ikan itu. Nanti kan warnanya itu kan bermacam-macam ya. Tadi Iya. itu ada warna kuning, Kiri. Nah, itu yang mengaruhi warna ikan yang kok bisanya berbeda-beda itu apa? Yang kedua.
Jangan cengeng ya. Dikit-dikit sih, Dulu kan dibagi. kita juga beberapa, nah bisa berupa kolam atau bisa juga berupa kepala gitu. Nah untuk ikan yang itu gitu, biasanya dinamakan kita dalam apa namanya menjadikan wadahnya itu apakah kolam atau mungkin Gurih tuh. dengan Gurih. kepala gitu. Yang ketiga. Yang ketiga, Ketiga. Kenapa? Yang Ada lagi? masih Selanjutnya. Oke, yang pertama sampai sini. Warna, kenapa bisa beda-beda di tengah merah? Gen. Menang. Bismillahi. Menang. Oke, sudah kodratnya dari sana. Tapi nggak mungkin. Ini mungkin pasti ada gen yang Ya kan, ikut jawab turut masalahnya. berpengaruh dalam proses Game. Mungkin spesiesnya kan hidup di misalkan elemen yang berbeda, jadi warnanya mengikuti mungkin ya cuaca, mungkin cuaca. Tergantung cuaca. sinar matahari juga. Nah udah nih kan. Kan ikan beda di dalam Nah udah nih kan. Tadi udah kalau salju ini gede Pak. Coklat wing. Yang esanek untuk dirawat kok. Mungkin karena ini termasuk ikan yang biasa hidup di laut, alangkah baiknya jika budidaya di akuarium. Kita merawat Udah objek banyak banget di mikroskopis akuarium. karena Pertama atas laut. Karena kan untuk sekedar apa pengembalian kan lewat akuarium juga bisa lah, nanti habis itu kan bisa dipindah ke tempatnya lebih luas. Tadi dijelaskan juga saat pemijahan terus telurnya bisa dipindahkan ke ember, jadi nggak melulu di akuarium yang kecil. Matanya izin terakhir. Mending. Kan misal budidaya ikan giro ini di Pekalongan ya. Laut di Pekalongan itu kan saya lihat terakhir kali itu kan sudah tercemar coklat seperti itu. Nah, kita mengambil airnya untuk bertahan hidup ikan giro itu di mana? Sedangkan daerah kita tidak mendukung gitu. Kan ada menggunakan inkubator. Maksudnya enggak kan kita bisa pakai air lain, sedangkan terus kan nanti bisa diolah bisa diproses melalui inkubator, Inkubator. bisa disaring. Monggo. Ya, silahkan. Ayo nih, pakai dalil lu nih. Biasanya orang rasa orang saya. Ya. Saya kan sudah jelaskan di cara budidayakan dulu dan juga proses pencegahan. Bagaimana cara melakukan pencegahan dulu? Kan Apakah masih ada? Kenapa? Terus yang kedua, ikan hidup maksudnya ikan air tawar atau ikan air laut. Oh sama ya? Air kae. Air payau. Air payau. Ada yang di yang pertama itu kan tadi sudah disediakan di satu kolam, dan itu kalau nggak cocok kan bisa diganti dengan yang lain. Jadi semua cocok atau nggak cocoknya itu tergantung si indukan betinanya. Terus apakah air iki ikan biru masuk ikan air. di laut. Laut. Laut kan jenisnya itu beda-beda. Ada di laut wilayah Indo-Pasifik tropis, ada yang semenanjung. Nah, ayo ini Beda-beda. enggak air tawar. air juga tawar kayak Kan beda-beda. Sama biru tadi ya, itu kan ikan konsumsi berarti kan otomatis kan kalau dari pandangan saya pengirimannya itu kan kalau udah beli misal 5 gitu kan udah, kalau dikonsumsi kan habis terus beli lagi lah, itu kan ikan hias kan. Nah, trik pemasaran agar laku terus itu gimana? Udah pinter-pinter Kan tadi dijelasin kan dia bukan besar ikan hias, jadi sekali belinya banyak terus diedarkan ke penjual. merayu nih pria merayu. Online tuh. Nah, kan ada kan misal di akuarium kan, misal ada pameran ikan
misal gitu kan. Ada kan misal nih. Aduh, orang. Ya, cari makan aja juga. Jadi ini orang tuh tahu orang berarti kan Itu kan modalnya kan Sayur, banyak. sayur. Sayur. Sehari makan berapa kali? Tahu ya kali. Sampai kalau itu nggak laku rugi kan? Lah iya, makanya kita itu mencari distributor besar untuk menggait biar bisa beli langsung banyak gitu. Karena kita cari Distributor besar. karena sistemnya penjual kita itu apa borongan gitu loh. Jadi nggak beli satu dua nanti bisa koneksi ke koneksi. Koneksi yang wih. jual eceran. Paham tidak? Emosi. Enggak, sabar terus berarti. Mampus ke. Kita kan belum punya cadangan bagi itu langsung kita itu Jangan cengeng ya. yang besar gitu kok. Kan kamu beli kan buat borongan dulu. Udah berarti kita itu langsung buka itu yang buat borongan gitu loh. Maksudnya langsung jadi pulsa yang besar. Jadi kan bisa bertahan. Kan Wah, ini. Selesai kok. Tadi kan bilangnya apa? Tanyanya khusus yang buat beli besar-besaran toh. Ya, berarti ini itu Memulai usaha. Mulainya beli. langsung besar. Nek paling si cilik beli caranya boleh. Pasti sih. Maksudnya gini loh, berarti karena tadi kan setiap bilang harus mencari distributor besar, jadi juga penjualan langsung dalam jumlah besar. Nah, berarti usaha budidaya ikan hiu ini harus langsung besar gitu ya, nggak bisa skala kecil gitu loh. Bisa skala kecil. Bisa sekarang. Caranya gimana? Nah, berarti kalian itu pertanyaannya Ini berarti ini kalau seperti itu berarti bagaimana agar usaha itu tetap langgeng? Sanyu. koneksi sing penting. Jangan Oh ya, Jangan cek. Tapi langsung bisa besar. Kalau mau buat yang acara ya berarti setiap di biayanya berarti dikurangi gak sih? Nek misal kan kalau ada bibit ikan biru itu bisa dikurangi lebih. Terus Berarti kan kita itu merancang usaha dari yang langsung besar-besar emang langsung besar-besaran, jadi harus pinter-pinter cari koneksi juga yang pertama. Pinter-pinter kita menjualnya kemana? Kita dari asal Sip begitu seperti itu. Ya kalau misalnya kalau itu tergantung kondisi sih, tergantung kondisi yo. Ya kalau biayanya mepet ya berarti dari yo. menjelaskan mana? Kan kalau misal nih udah dirancang terus biayanya pas-pasan gitu loh, mepet di Oke, macannya sana. mepet Jangan cek. biayanya pas-pasan lah. Sabar. Kita kan bisa cari bibit dulu, terus dikembangkan dulu biar banyak dulu ikannya, habis itu baru dijual kayak gitu. Tapi kalau perawatan mah Oh, sinat bareng. apa sih? Kan saya paling modalnya dikit, kan tergantung kondisi, tergantung kondisinya ntar gimana. Soal Bebe. Gimana orang jahat beda Islam tapi itu apa usahanya worth it nggak, maksudnya iya jika misalnya kan kalau tadi dalam skala besar kan bisa jadi nggak langsung kita di hari itu di bulan itu kita sukses kan, maksudnya bisa menjanjikan atau tidak. ada resikonya, jadi ya mungkin Tergantung izin Allah, tergantung rezekinya.
Ciri-ciri jawab Tergantung rezekinya. Ya berarti tergantung kalian merawat ikannya itu. Kalau ikannya mau hidup lama ya berarti sama itu jadikan untuk menghasilkan uang sekitar 4 juta. Iwak cacing Orang lihat kan juga yoba. Ya ono perawatan nopo. Ada lagi? Udah ya, sekian. Ya ngomong. Aku mau pertanyaan logis deh. Oh, jenah lagi ning laut. nah keep calm. Ayo, apa-apa. Mangga, Stay chill. Ya mas. budidaya itu boleh nggak sih? Boleh kan? Juga mau bawa agama nek dia mah. Ya beda kasih ikan kan kebanyakan di laut. Ya kan bayangannya kita sebagai di kolam yang sempit itu kan. Jawab boleh. Bagian dari Budidaya. Hey, keep calm, stay chill. Astagfirullahaladzim. Oke. Kayak belum kan? Kan budidaya ikan kan tujuannya juga gue melestarikan ikan. Nek misal habitat aslinya rusak kan seorang cadangan gue iwak kuwi urep. Terus Oh, nomornya English please. Just local language. Bahasa Indonesia. Oh, sorry Bu. Jadi kan kalau misal habitat ikan biru itu rusak, jadi kita tuh masih ada cadangan buat ikan birunya hidup. Kan namanya pembudidayaan. Pembudidayaan. Pembuatannya gitu. Membuatnya itu Gimana pembuatannya? kalau misal kolamnya sempit apa enggak, kita kan sudah menyediakan ruang baru atau tempat yang lebih masukkan ikan darah air di laut. Iki mau di IKM. Sudah? Masih ada lagi? Ya. Ya Allah. Oh, yang dijaga. Setengah jam, Le. Resikonya ada resiko yang bisa menyebabkan kegagalan. Apa saja kemungkinan? Kenapa tak kau di kelompokku rasanya bukan? Ikan hiu. Kalau sampai 3 tahun. Kegagalan. Risiko kegagalan. Resiko kegagalannya bisa jadi disebabkan oleh pemilihan induk yang mungkin kurang berkualitas, seperti yang ada yang memiliki cacat ataupun indukan yang tidak sehat. Terus Tidak dikasih vitamin atau mungkin tidak disertai obat-obatan atau vitamin yang mendukung pertumbuhan ikan. Nah, Pak bantu jawab ya, Pe. Pertanyaan tadi yang pertanyaan pertama mungkin juga pertanyaan teman-teman yang lainnya. Ini pengalaman saya juga. Ya. Dulu mantan pengusaha Jadi ikan. tadi kan ada pertanyaan mungkin yang tentang sama sih gitu. Yang pertama kan tadi adanya tadi kan teman-teman kan tanyakan takut ya tadi kan yang presentasi kan apa namanya melaksanakan budidaya besar lah gitu ya sampai juga mengeluarkan uang segini dan sebagainya. Kemudian juga apa namanya tentang distribusi juga takutnya apa namanya nanti ada kendala dan sebagainya gitu. Dan dulu kelas awal SD ya SD kan dulu pernah jualan juga ya kan, terus kelas 10 juga ini masih ada ikannya juga tapi sudah bangkrut. Turut berduka cita kan. Yang pertama kita lakukan ketika kita mau budidaya ikan itu kita harus apa namanya
harus belajar pada ahlinya dulu. Yang apa namanya? Ketika kita mau membudidayakan tapi kita nggak tahu tentang ikannya itu seperti apa. Itu udah lupa. Maka kita harus belajar dari yang ahlinya yang lebih tahu. Saya pasti tahu budidaya ikan black molly. Kayak yang ikan black molly, saya belajar kepada ahlinya dulu. Ya numpang lah, Mas ini kita pertama adalah sebagainya. Baik itu masalah perawatan, terus juga masalah ya marketingnya adalah sebagainya. Nah, habis itu ketika kita sudah ada pengalaman ya, setidaknya ada sudah basicnya. Basicnya kita sudah tahu lah. Nah, kita mulai buka usaha secara kecil-kecilan aja gitu. Kalau saya kan di asrama kan ada pengajian gitu ya. Nah, saya jualnya itu modelnya itu akuarium. Jadi kalau ada jamaah monggo. Tapi sayangnya nggak mungkin masih ada salah dari dalamnya. Yang penting itu sih kesimpulannya ketika kita mau membudidayakan ikan kita harus belajar dulu dari ahlinya. Itu sebagai basis kita gitu. Ayo belajar dari kita mulai dari asrama di dulu sudah nggak apa-apa. Usaha kecil-kecilan. Terima kasih. Terima kasih Mas Nasru. Ada pertanyaan lagi? Umur rata-rata yang dimiliki oleh ikan hiu penangkaran sekitar mungkin sampai 50 tahun. 30 tahun. Di alam liar ikan badut bisa hidup sampai 10 tahun. Tapi itu semua tergantung habitatnya. Kalau misal habitatnya nggak cocok ataupun berbahaya ya bisa meninggal lebih cepat dari itu. Oke, mungkin sesi pertanyaan dari kelompok kita kami tutup. Menyerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila saya terbawa emosi. Sekian dari kami.